Shalom, selamat malam sahabat WB. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya selalu bersemangat ya. Walaupun masih di masa pandemi, saya berharap juga dari sahabat WB terus menjaga protokol kesehatan. Ya, yang sudah vaksin, ya ajak teman-temannya buat vaksin. Yang belum vaksin, buruan daftar vaksin ya. Baik, saya Magdalena Krisinda, senang sekali malam hari ini dapat bergabung bersama dengan sahabat wanita bijak dimanapun berada dalam Instagram Live hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 24 April 2021. Nah, omong-omong bulan ini nih ada yang spesial ya, sahabat WB. Apa coba yang spesial? Ya, benar banget. Bulan ini, bulan April ya, kita memperingati Hari Kartini ya, Hari Kartini. Saya nggak tahu ini peringatan Hari Kartini yang keberapa ya sahabat WB, tapi di tahun ini tuh unik lah ya peringatan Hari Kartini, nggak ada seremonial yang wow karena emang di masa pandemi. Tapi sekalipun kita di masa pandemi, tenang aja ya, Wanita Bijak Indonesia memberikan satu konten, yaitu ini nih topiknya, Kartini 2 generasi ya. Sekali lagi, Kartini 2 generasi. Itu artinya saya akan bersama dengan 2 orang Kartini. Iya, mama dan anaknya ya. Mama Feni dan putrinya bernama Echa. Keduanya adalah sahabat WB dari Bekasi. Nah, lebih tepatnya kalau Bu Feni ini adalah PIC WB Ibu Bekasi ya. Kemudian kalau Echa-nya sendiri adalah alumni GT Bekasi. Nah, sambil saya cek dulu di sini ya. Semoga sinyal saya baik-baik aja ya sahabat WB. Nah, kalau sinyal saya oke, boleh dong ketik di kolom chat oke gitu supaya saya bisa cek suara saya, sinyal saya. Oke ya sahabat WB ya, di situ bisa didengar dengan baik ya. Ada Kak Teresia, halo. Ada juga, Ibu Feni udah bergabung. Ada Kak Yuyun juga, ada Kak Gloria Mutiara. Selamat malam semuanya ya. Ada Kak Budi 248, ada Angie Mart juga. Wah, keren. Thank you banget ya. Nah, bersama dengan 2 sahabat dari Bekasi yang mewakili Kartini 2 generasi. Thank you Angie. Udah langsung kasih oke Kak sinyalnya, puji Tuhan. Oke, nggak sabar sih rasanya pengen segera joinkan Bu Feni dan Echa. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita buat dengerin lagu dulu ya. Ini theme song salah satu lagu di pembinaan Girls Talk ya. Tapi saya mau ajak dulu sahabat WB nyanyi lagu ini nih. Nah, ini salah satu theme song juga di pembinaan Wanita Bijak. Boleh kasih tahu saya judul lagu ini apa coba? Yuk. Sambil kita ajak teman-teman yang lain buat gabung, kita dengerin lagu ini dulu sebentar ya. Sambil kita nyanyi bareng juga. Beberapa di antara sahabat WB mungkin hafal sama lirik lagu ini ya. Yuk nyanyi bareng ya. Apa yang ku cari di dunia ini, keberhargaan diri yang sejati, bukan elok paras dan tinggi prestasi. Ku jadi berharga di pemandangan Bapa. Yuk nyanyi bareng ya. Temukan jawabnya, apa makna diri ku diciptakan utuh olehnya. Walau ku berbeda, namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Ayo, ada yang ingat judul lagu ini apa? Boleh ketik di kolom komentar ya. Ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan. Thank you Angie. Wah, kamu nih emang ya selalu jitu kalau ngejawab pertanyaan ya. Betul,
Lagu ini judulnya Mutiara yang Ditemukan. Nyanyi bareng ya Angie ya, dan sahabat WB lainnya ya. Jawabnya apa makna diriku diciptakan utuh olehnya. Walau ku berbeda, namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Baik, sekali lagi selamat malam sahabat WB. Senang sekali kita dapat bersatu dalam tayangan Instagram Live malam hari ini. Sekali lagi saya akan bergabung dengan dua orang, Kartini zaman now dengan Kartini zaman old. Oh bukan, karena dua-duanya jiwa muda, jadi bukan zaman old ya. Tapi beda generasi, mom and daughter ya. Oke deh kalau gitu langsung saja saya mau invite Ibu Feni bernama Echa ya. Keduanya dari Bekasi. Cesia DN dan Ibu Feni VB. Oke. Oke, selamat malam, shalom Bu Feni dan Echa. Shalom Magda. Wih, kompak banget. Latihan jawab barengnya berapa jam tadi? Berapa jam ya? 5 menit yang lalu. Kayaknya latihannya 5 menit yang lalu. Oke, wah luar biasa deh. Thank you banget ya Echa, thank you Bu Feni. Zaman now dan zaman old ya. Before and after gitu ya Bu Feni ya. Oh iya betul. Oke, tapi ini satu momen yang menurut Magda spesial banget ya. Bisa ada Bu Feni, bisa ada Echa, karena biasanya kalau nggak sengaja disatuin dalam satu frame ini pasti sukanya sendiri-sendiri nih frame-nya. Frame generasi Z, Echa, ya kan? Terus kalau Bu Feni ini generasi apa ya? Aku belum sempat nyari nih. Old. Setelah yang jelas bukan baby boomer. Generasi X kali ya. Oke. Echa dan Bu Feni, apa kabar hari ini? Sehat dan semangat kan? Puji Tuhan, luar biasa Kak. Iya. Kemudian Echa, kamu kemarin Kartinian ngapain, Ca? Di rumah aja kebetulan, kan gak boleh kemana-mana. Iya. Emang biasanya kalau Kartinian ada acara apa gitu? Ada seremonial, kumpul bareng, atau biasanya ada event gitu? Biasanya event sekolah aja sih, Kak. Oh oke, event sekolah ya. Dari tahun ke tahun begitu-gitu Iya. juga ya, Ca ya. Upacara, pakai baju. Kebaya. Iya bener, pakai pakaian Nusantara. Sekarang agak-agak bisa selonjoran lah ya di hari Kartini ya, Ca ya. Oke, baik. Waduh, seru banget nih. Udah banyak yang bergabung. Thank you ya buat sahabat WB. Dan malam hari ini ada Ibu Feni sebagai PIC WB Ibu Bekasi. Dan ada Echa, alumni GT Bekasi. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai sharing, kita doa dulu yuk Bu Feni dan juga Echa. Magda yang pimpin doa pembukaan ini. Terus nanti Ibu Feni atau Echa nanti ya boleh switch pimpin doa penutup sebelum kita berpisah ya. Langsung Mama. Iya. Saya. Ya sebelum ditunjuk duluan ya Ca ya. Kita nunjuk. Sebelum ditunjuk kita nunjuk duluan. Biasa ya. Mami aja gitu. Oke, bener-bener. Mami aja. Echa emang gitu, suka kasih kesempatan ke maminya supaya maminya lebih dulu. Loh ini kenapa nih videoku? Oh ya, tunggu ya Bu, aku kayaknya ini filterku terlalu berat beban deh Bu. Jadi aku nggak usah pakai filter ya. Iya tetap cantik kok Ya. tanpa filter juga. Oke, puji Tuhan, haleluya. Baik, yuk kita doa bersama dengan sahabat BB yang lain ya. Bapak dalam surga, terima kasih malam hari ini kami boleh bersatu dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia.
Kartini dua generasi, ini adalah topik yang malam hari ini akan kami sharingkan, dan kiranya topik ini memberkati setiap sahabat WB. Tidak hanya memberkati kami, tapi memberkati setiap pemirsa yang nanti juga menyaksikan di Instagram TV dan mungkin juga di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan perjumpaan kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke, nah ini mumpung ada dua narasumber nanti bisa saling melengkapi ya. Omong-omong nih Bu Feni dan juga Echa, topik kita hari ini kenapa sih harus Kartini dua generasi gitu ya, nggak Kartini doang gitu. Sebenarnya itu latar belakangnya apa deh? Boleh cerita nih Bu Feni atau Echa nih, boleh? Oke, Kak Magda. Eca dulu. Aku duluan ya. Waduh, mempersilahkan yang lebih muda. Kalau misalkan latar belakangnya nih, kalau bicara tentang Kartini, kan secara otomatis kita pasti langsung ingat tentang emansipasi wanita yang dulu beliau perjuangkan supaya wanita tuh bisa dapat pendidikan yang setara dengan pria. Karena pada zaman dahulu itu wanita cuman dipersiapkan buat ngurus rumah, ngurus dapur, ngurus suami, ngurus keluarga gitu. Dan seiring berjalannya waktu, puji Tuhan sekarang semua wanita bisa dapat pendidikan dan pekerjaan yang setara dengan pria. Dan seiring berjalannya waktu juga dengan berkembangnya era digital sekarang ini, banyak juga wanita yang bisa berkarya dalam media sosial. Gitu. Oh, oke. Jadi Kartini dua generasi ini juga bicara dua zaman ya, Ca ya? Iya. Jadi zamannya RA Kartini dulu, Raden Ajeng Kartini tuh kita kalau kenal yang namanya perempuan itu ya kalau nggak di dapur, sumur, sama kasur gitu ya, Ca ya? Iya, Tapi bener sekarang, bener banget ya. Tapi sekarang kita udah ada di era kecanggihan teknologi, udah ada transformasi digital, dan sekarang wanita menjadi orang yang ada di era atau zaman kecanggihan teknologi gitu ya, zaman digital. Kira-kira gitu tadi penjelasannya si Echa. Oh, seru. Nah, selain itu, Ca, ada lagi yang mau disampaikan kaitannya dengan tema Kartini dua generasi ini, Ca? Udah, mungkin Mami mau bicara? Oke. Boleh, Mami, silakan, saatnya Mami dipersilahkan. Ya, seperti tadi Eca juga udah bilang, udah ngomong ya, kalau bahwa dulu itu kita tuh benar-benar wanita kan dibawa banget, dibawa laki-laki. Siapa sih wanita itu untuk apa? Kalau sekolah tinggi-tinggi, belajar tinggi-tinggi, akhirnya juga di dapur gitu. Ya, tapi puji Tuhan seiring berjalannya waktu kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa belajar banyak kan, wanita-wanita bisa S3 ya. S3-nya bukan SD, SMP, SMA ya, benar-benar S3. Dan juga bisa menduduki posisi-posisi yang tinggi. Sekarang kan ada menteri wanita, presiden kita juga pernah wanita ya. Nah, tapi sebagai wanita kita juga harus tahu bahwa kita itu unik, kita itu berharga ya. Jadi biarlah keunikan kita, keberhargaan kita itu memotivasi kita untuk mengingat perjuangan Ibu Kartini dulu. Oke. Dan iya, betul. Aku sepakat banget sama Bu Feni ya, tentang bagaimana setiap kita ini punya progres gitu ya. Bahkan kita diberi kesempatan belajar, dan itu yang membuat kita jadi bisa punya sikap gitu ya. Kita bisa punya pengaruh juga ya, Bu ya, melalui keunikan kita berfungsi dan kemudian menjadi teladan. Itu kan bicara wanita yang memberi pengaruh pada sesama, lingkungan, keluarga atau generasinya. Nah, kalau dikaitkan sama kebenaran firman Tuhan, Ibu, emang sih firman Tuhan tuh nggak ada yang ngebahas soal Kartini ya. Tapi tokoh-tokoh wanita misalnya, atau firman Tuhan apa sih yang relate banget sama topik kita mengenai Kartini dua generasi ini, Bu Feni? Nanti Echa boleh nambahin deh. Ya, kalau dari saya ya, memang firman Tuhan tuh nggak ada yang ngebahas tentang Kartini banget sih ketika Magda ngomong. Tapi saya ambil dari firman Tuhan itu di Kejadian 2 ayat 18 ya. Firman Tuhan berfirman bahwa manusia tidak baik untuk hidup sendiri. Jadi akan diberikanlah penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Jadi
sepadan itu bukan artinya sepadan itu artinya kita sama, kita sejajar dengan pria, bukan di bawah atau di atas, tapi sepadan. Hanya fungsinya kita yang berbeda. Ya, kalau kita itu adalah penolong, ya. Jadi biarlah rasa syukur kita ini dengan perjuangannya. Ibu kita Kartini dulu, kita membawa kesadaran bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong, bukannya perongrong tapi penolong, ya. Jadi walaupun sekarang ini wanita dan pria memiliki hak dan kesempatan yang sama, tapi jangan lupa posisikan diri kita bahwa kita adalah penolong, ya. Dan di WB juga dibilang wanita bijak adalah mitranya pria, bukannya perongrongnya pria, tapi kita adalah mitranya pria. Jadi kita mau bersama-sama, kita mau posisikan diri kita bahwa kita adalah penolong dan kita adalah mitranya pria. Karena disitulah keunikannya kita. Ya, kita punya hati penolong, kita bersyukur kita punya hati. Tuhan memberikan kita hati Eser, hati penolong untuk menjadi istri, untuk menjadi ibu, ya, dan kita bisa berfungsi. Wanita itu multifungsi loh kalau saya bilang. Dia bisa menjadi ibu, dia bisa menjadi wanita karir, ya. Dia bisa menjadi pelayan di gereja lokalnya. Dan seperti ini sekarang kita juga wanita-wanita, ibu-ibu banyak yang melayani dalam kegerakan wanita bijak. Lalu saya bilang wanita itu mempunyai keunikan yang luar biasa. Kita bersyukur Tuhan menciptakan kita sebagai penolong. Kan kita berharga, kita sudah tahu kita berharga, nggak minder lagi sebagai perempuan atau merasa, aduh, enaknya jadi laki-laki atau nggak enak jadi perempuan. Tapi karena kita udah tahu kita berharga, kita bersyukur, dan kita malah, saya merasa saya bangga, saya bisa multifungsi, multi talent, multitasking. Iya. Itu kalau di modul 2 ya, di modul 2 di buku kita ya, buku teladan modul 2 itu, kita nih dibilang lebih berharga dari 7 anak laki-laki gitu. Karena ya itu tadi, kita tuh bisa mengerjakan satu hal, kita bisa mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang hampir bersamaan gitu ya. Jadi dibilang kita tuh ya ampun benar-benar penolong ya dalam banyak hal, dari bangun tidur sampai kembali ke tempat tidur. Dan itu yang salah satu disebut kenapa kita berharga dan lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Bukan berarti laki-laki nggak berharga, bukan, tetapi kita ini adalah penolong buat mereka gitu ya. Oke. Kok aku tiba-tiba jadi inget sama yel-yelnya WB dan GT ya. Oke deh, aku mau ajak yel-yel dulu ya. Nanti Echa dan Bu Feni boleh kasih respon ya. Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow, karena cewek. Oke. Ya, sekalipun kita penolong, kita juga pengen dimengerti ya, Caya. Bener gak sih? Nah, kamu dari perenungan kamu saat belajar atau mempersiapkan Kartini 2 generasi ini, kamu dapat insight apa nih? Atau kebenaran firman Tuhan apa sih yang Tuhan tuh ingetin kamu bahwa iya bener juga ya, Kartini di zamannya Raden Ajeng Kartini gitu ya, dan Kartini zaman now, dan dibilang ya pasti ada satu hal yang Echa juga bisa bagikan buat generasinya Echa ya. Misalnya ke teman-teman GT atau teman-teman yang masih single gitu. Apa Ca something itu Ca? Kalau sekarang semenjak pandemi, aku bukan punya banyak waktu luang. Paling kegiatannya itu cuman bangun, kuliah online, terus selesai kuliah online, nugas dikit lah, nugas. Terus habis itu selanjutnya itu waktu luang. Tapi sebagai anak zaman sekarang kan di waktu luang pasti yang aku buka tuh media sosial. Dan yang aku lihat juga di media sosial. Nah, yang aku mau sharingin ini, gimana sih caranya tuh kita gunain platform yang ada sekarang secara bijak. Karena kan sekarang tuh banyak banget nih platform ya Kak Magda. Platform media kayak contohnya Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, pokoknya masih banyak lagi. Nah, kalau misalkan aku sendiri itu biasanya aku tuh follow creator-creator yang punya energi positif, dari cara penyampaiannya, dari cara ngomongnya, dari karya-karyanya, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya
dalam media sosial kita juga banyak kok yang bisa diambil, tapi asalkan kita tuh bijak, bisa memilih yang mana yang bisa kita ikutin, yang mana yang nggak bisa kita ikutin. Gitu aja. Oh, menarik loh dari yang Echa barusan sampaikan itu tuh bener-bener zaman now banget ya. Karena pergaulan itu sekarang nggak bicara komunitas yang ketemu face to face ya, Echa ya. Tapi pergaulan kita di sosial media itu menentukan kebiasaan kita juga. Tiba-tiba jadi inget nih ya, kebiasaan yang buruk, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Jadi pergaulan kita di sosial media itu menentukan banget kebiasaan-kebiasaan kita. So ikuti akun-akun yang membuat kita jadi empowering ya atau teredukasi gitu ya, Ca ya. Iya, Oke. Wah, itu keputusan yang gak mudah loh untuk follow atau bahkan unfollow akun-akun yang unfaedah itu. Betul. Bener kan? Kadang kita suka gini. Bener serius loh. Karena hari-hari ini kayak gini loh, Cak. Kita udah tahu tuh akun itu tuh isinya toksit lah ya. Mungkin hal-hal yang secara mungkin si artis itu atau influencer itu secara busana misalnya ya. Terus secara ujaran atau umpatan seringkali tuh kita ya masih mengizinkan hal itu kita dengar. Padahal kalau dari Echa, pengalaman Echa tuh ya udah kita pilih aja yang benar-benar positif gitu. Nah, kamu gimana tuh, Ca? Cara untuk punya ketegasan hati unfollow akun-akun kayak gitu? Karena ini bicara generasi ini banget nih. Kalau aku sendiri sih karena kayak udah mulai males aja gitu ngelihatnya. Jadinya kan yang kita pakai juga bukan yang mereka ibaratnya bukan yang mereka bagikan tuh nggak bisa kita pakai juga, jadi mending di unfollow aja, di cut aja yang kayak gitu. Itu sih kalau aku. Itu keputusan ya itu ya, keputusan dan bukan kayak iya atau enggak ya, ntar atau besok ya gitu, sekarang atau nanti gitu. Jadi ya udah sikap itu bicara sekarang aja gitu, karena membiarkan itu nanti malah memberi pengaruh yang negatif gitu ya. Oke. Wah, thank you banget, Ca. Ini bicara generasi ini banget nih, Echa nih, mewakili teman-teman seangkatanku. Aduh, Echa langsung aduh. generasi apa tuh? Iya. Kak? Aku semua generasi ada. Aku kan milenial, jadi bisa udah ya, melewati masuk ya. semua tahap-tahap itu. Gitu. Jadi ya anggap aja lah kita bertiga ini ada di generasi pandemi lah ya. Oke. Kita Jadi generasi milenial semua, Kak. Nggak ada yang oke, old baik. ya. Kita ke nggak ada, karena semangat kita muda semua ya. Semangat Kartini, semangat untuk terus berkarya dan melayani. Nah, kemudian nih Bu, kita kaitkan tadi kebenaran firman Tuhan ya, dari Kejadian 2 ayat 18 yang benar-benar jadi alarm buat kita gitu. Nah, kalau dikaitkan sama pelayanan kita, misalnya Bu, kalau misalnya ibu-ibu ya seusia Bu Feni, kesannya kayak saya masih muda banget ya. Itu tuh gimana ya Kartini di eranya ibu itu mensikapi kondisi-kondisi ya, kondisi pandemi lah, kemudian kondisi sekarang serba digital, serba online gitu. Masih juga harus bekerja, masih juga dituntut buat pelayanan. Nah, itu gimana tuh Bu? Apa yang Ibu mau pesankan atau ada insight apa dari Ibu nih? Ya, sejak pandemi memang banyak perubahan sekali, ya. Terus terang, saya tuh gaptek. Tapi anak saya luar biasa. Ibu, kita mah udah tahu, nggak usah diperjelas. Oh gitu. Nah, di pandemi itu kita semua dari rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, apapun semua dari rumah. Sampai pertama kali pakai Zoom meeting itu saya tuh bingung cara pakainya. Terus udah itu WFH harus tetap remote, kerjaan di kantor itu kan kita belajar lagi ya. Nah, terus anak-anak sekolah mesti ngerti tentang GCR, Google Classroom, apa. Benar-benar kita harus mau belajar. Jadi jangan mentang-mentang kita zaman old, ya. Ya kita nggak mau belajar. Kita sebagai ibu tetap belajar. Tetap mau belajar dan mengerti, mengikuti perkembangan. Sebenarnya zamannya saya ya, sangat bersyukur ya, bukan maksudnya merasa beruntung. Dulu kita merasakan permainan yang permainan yang tanpa gadget, ya kan, kayak main yang
dampu, main karet, dan apa itu kan permainan zaman dulu. Tapi kita juga bisa mengikuti zaman now dengan perkembangan teknologi yang ada. Sebenarnya kita bersyukur sih, saya bersyukur. Ibu-ibu yang zamannya sama saya, sebenarnya kita bersyukur. Jadi kita mengalami malah dua generasi. Maksudnya waktu kita menikmati masa kecil kita tanpa gadget gitu ya, dengan lampu-lampu lampu minyak gitu. Nah, sekarang kita belajar untuk teknologi. Dari yang nggak ngerti Zoom, nggak ngerti GCR, nggak ngerti Instagram, kita belajar. Ya, kita belajar. Jadi malah saya bersyukur, saya mau belajar mengikuti perkembangan. Jadi, semuanya kita harus mengikuti perkembangan. Karena, kayak saya bilang, wanita itu kan multifungsi, multitasking, itu kita harus tahu semuanya. Karena kadang-kadang kan pria itu fokusnya, kalau pria ya, setahu saya fokusnya satu, misalnya ke sini. Kalau kita kan bisa bercabang-cabang. Sembari ini kita bisa begini, sembari ini gini. Kayaknya 24 jam aja kita kurang ya. Iya. Jadi antara single tasking dengan multitasking gitu ya. Apalagi saya kan mesti bekerja dari pagi sampai sore saya bekerja, malam ini banyak sekali yang mesti saya kerjakan, belum pelayanan di gereja saya. Sebagai koordinator sekolah minggu, lalu terus pelayanan juga di WB gitu kan ya. Tapi dengan begitu semua perkembangan itu saya mau belajar. Saya nggak mau, saya nggak ngerti. Pertama-tama sih saya nggak mau belajar karena saya bingung gini-gini. Tapi dengan perkembangan zaman, saya bilang saya harus bisa. Jadi nggak usah malu-malu bilang nggak bisa, nggak usah. Untung saya belajarnya sama anak saya, jadi nggak terlalu malu ya. Iya benar. Tapi ada loh ya. Jadi aku dapat highlight dulu. Sebenarnya aku sebelum aku mencurhatkan fakta dan fenomena ya. Tadi tentang kata mau belajar. Nah ini nih udah modal besar ya. Mau belajar, berani bertanya, kemudian melatih diri gitu. Tadi yang Bu Feni sampaikan, yang berulang-ulang tadi adalah mau belajar. Ayo mau belajar, karena mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, perubahan teknologi, bahkan perubahan gaya komunikasi sekarang ya, media komunikasi, dan mau nggak mau kita harus menerima perubahan ini. Nah, sering ya kita menjumpai ya, ini Echa juga boleh deh nanti kasih masukan nih buat sahabat WB yang punya begini nih, punya mindset bahwa teknologi itu bikin ribet, nanti sinyalnya ngedrop lagi, baterainya low, memorinya penuh, mana lagi capek ngezoom berjam-jam, ribet lah. Nah, gimana ya cara kita menolong mereka supaya bisa memiliki kebebasan belajar, tidak terkungkung pada tadi kotak bernama ribet. Nah, silakan nih Echa atau Bu Feni nih yang mau kasih motivasi penting nih. Mundur deh. Berdua ntar. Berdua, oke. 50-50 ya. Tips ya, kan anak zaman now doang kasih tips gitu. Iya benar. Kadang Echa suka gemes gak sih kalau ada orang yang tadi lebih tua dan dia, aduh Ca ini ribet banget sih, Ca gitu. Semalutnya dikerjain. gemes banget sih kalau itu. Ya, sampaikan Ca. Mewakili kami yang harus ekstra belajar ini, Ca. Apa nih tips-tips? Ya tadi, keluar dari alasan ribet dengan teknologi. Itu sebenarnya supaya kita nggak mikirnya ribet, itu sebenarnya banyak banget teknologi tuh yang memudahkan sebenarnya, bukan ribet. Sebenarnya belajarnya doang emang agak susah, tapi kalau misalkan belajar terus juga pasti bisa. Jadi sebenarnya teknologi tuh kayak aku kan bantuin mami lah ya di rumah. Jadi aku bisa sambil kelas, tapi aku juga bisa sambil ngerjain yang lain gitu. Jadi emang belajar pasti ribet, semua pelajaran juga ribet, matematika ribet, apa-apa ribet. Cuman kalau udah bisa sebenarnya itu jadi memudahkan gitu sih. Oke, baik. Habis gelap terbitlah terang gitulah ya, Ca ya. Kartini. Kartini banget. Nah, kalau menurut Bu Feni gimana nih? Kan sering tuh ngejumpain ya, yang ya 11-12 usianya dengan ibu gitu, terus alasannya, aduh ribet banget Bu Feni, ya ampun, aku nggak dong. Ya, puji Tuhan sih,
saya ada dalam komunitas yang luar biasa yang mau belajar. Yang bukan mau belajar, yang banyak bisa saya belajar gitu ya. Kayak semalam saya juga memberikan, hari ini ada pelatihan PKM 2 di regional Jabodetabek 3 ya. Saya harus menyiapkan PPT-nya. Dan PPT saya polos banget. Kata Ibu Mari, kan dikreasiin dikit ya biar nggak itu ya. Saya kan bingung, ini caranya gimana? Dan saya bilang, Cak, tolong dong bantuin. Cak, banyak tugas ini, ada 9 tugasnya. Akhirnya saya bilang, udah dia ajarin Mami sebentar aja cara-caranya, nanti Mami yang nerusin. Ya puji Tuhan, saya ya itu keluar dari kungkungan kata-kata ribet, kita yang penting ada kemauan, mau belajar. Akhirnya, Eca ngajarin saya gini-gini, saya bisa, walaupun agak lama ya, karena kita kan gak secanggih mereka. Tapi akhirnya saya ngerti, oh ini begini, itulah. Jadi yang penting ada kemauan mau belajar. Bukannya, nggak bisa, ribet, begini-gini, tapi mau belajar. Karena tadinya saya benar-benar nggak ngerti tuh Zoom apa. Saya nggak ngerti ini begini apa. Tapi karena saya mau belajar. Gitu. Jadi jangan kata ribet yang membuat kita malas. Keluarlah jadi zona aman, kita belajar. Gitu. Iya, benar-benar. Perkembangan teknologi. Kenapa? Yang bagian teknologi itu kita emang harus tarik nafas ya Bu Feni ya. Benar nggak sih? Harus tarik nafas, oke. Saya sih ngalamin ya, harus mencatat misalnya, ini stepnya gimana sih ini? Pertama buka, catat. Terus yang kedua, pakai tanda gambarnya, aku foto, aku tulis gitu. Sampai segitunya, bener-bener. Supaya nggak gini, kan tadi udah dijelasin, kok nanya lagi sih? Gitu. Terus terakhir nih, udah deh, nih aku kasih link YouTube aja. Biar tamat. Kan gitu ya, Ca, bener gak sih? Kadang suka kita shortcut-nya gitu ya. Udahlah, nih link YouTube, tonton berkali-kali gitu. Semua jawaban ada di YouTube. Ya, tapi inilah generasi kita ya. Kak Magda, saya puji Tuhan, maksudnya saya asal ada prakteknya, langsung praktek saya bisa. Asal jangan diteorin kalau saya. Kalau saya belajar tuh harus langsung praktek. Jadi saya lebih cepat mengerti gitu. Oke, sip. Ya sih, benar. Kalau kita melakukan, ya, bisa lihat saya, bisa dengar suara saya? Bisa. Halo. Ya, Kak. Halo. Bisa ya? Oh iya, tadi sempat down sebentar, terus aku tarik lagi ya. Terus udah bisa. Jadi intinya adalah kemauan belajar, dan tadi siap untuk langsung praktek apa yang tadi kita dapetin gitu ya, materi pembelajaran. Dan teknologi ini bicara juga tentang semua sekarang ada di generasi yang ya apapun tahun lahirnya kamu harus bisa teknologi gitu ya, intinya kamu harus berkawan dengan sosial media misalnya, bahwa kamu juga harus tetap berfungsi sebagai penolong yang benar, berdiri atas dasar kebenaran gitu. Nah kalau soal kebenarannya emang dari generasi ke generasi sama ya kebenaran kita ya, firman Tuhan gitu. Nah, wah cepet banget nih waktu kita, tinggal 5 menit terakhir nih Bu Feni dan Eca. Kita mau ngomongin soal kesaksian nih. Nah, tadi kan Eca udah sempat kesaksian bagaimana dia mendisiplin dirinya untuk ikut akun-akun yang positif gitu ya, Eca. Nah, kalau Bu Feni, gimana nih Bu kesaksiannya tentang meresponi atau ya memaknai Kartini di era ini berkaitan dengan WB? Seperti tadi saya bilang, kita memang sudah dilahirkan kan sebagai penolong ya, dan wanita itu ya, contohnya saya, kesaksian saya pribadi, saya wanita, saya pekerja, ibu pekerja, saya bekerja dari pagi sampai, jadi istilahnya pergi sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam gitu. Nah terus belum di rumah, pulang kerja ya pasti ngeliat kondisi rumah yang ya berantakan atau seperti apa, tapi puji Tuhan saya punya Eca yang banyak membantu. Ya terus harus pelayanan lagi ya Kak Magda ya, apalagi kalau pelayanan sekolah minggu itu memerlukan fokus juga, karena kan kita mengajar anak-anak ini kan, ini generasi penerus nih, kita nggak boleh sembarangan gitu kan. Lalu juga pelayanan juga di WB ya kan. Nah saya merasa kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mampu gitu loh. Karena
apa itu kegiatannya kalau di itu tuh banyak banget kegiatan saya kan kerja itu dari Senin sampai Jumat ya, terus Sabtu waktunya istirahat kan banyak juga ada mempersiapkan yang tadi saya bilang untuk sekolah minggu, terus kegiatan WB juga rata-rata setiap hari Sabtu gitu ya. Nah, tapi puji Tuhan dan saya yakin juga karena kita memang dilahirkan sebagai penolong, maka kekuatan Allah menyertai kita ya. Dan dan saya percaya bahwa ini semua karena kekuatan dari Tuhan, bukan karena, kalau enggak saya nggak mampu melakukan ini semua. Kalau dipikir-pikir ya secara inilah bagaimana saya bisa membagi waktu saya, tapi karena kekuatan dari Tuhan, karena memang kita melakukan dengan sukacita Kak, jadi lakukan semua itu dengan sukacita, maka kita pasti akan mampu melakukannya dan melewati itu semua. Tapi kalau melakukannya dengan sungut-sungut atau dengan hati yang nggak sukacita ya, pasti kayaknya berat sekali. Tapi kalau kita melakukan dengan sukacita, semua itu berjalan dengan luar biasa. Sepertinya sampai sekarang ini saya sudah melakukan itu semua dari zaman saya muda sampai sekarang. Gitu. Jadi dari dulu plus kegiatan WB ini saya sudah berjalan berapa tahun ya. Pokoknya ini jadi dari saya lulus sekolah itu saya lakukan terus sampai saya punya anak, sampai sekarang ini saya tetap bekerja. Tuh. Jadi ya saya lakukan semuanya dengan sukacita. Kalau enggak saya akan berat. Karena di kantor itu masalah bertubi-tubi gitu. Apalagi saya asisten bos, jadi kadang-kadang Sabtu Minggu atau malam juga kan bos minta tolong ini tetap. Tapi kalau saya nggak melakukan dengan sukacita itu akan menjadi beban. Tapi karena saya lakukan itu dengan sukacita, semuanya berjalan dengan. Dan puji Tuhan lagi Kak, karena saya ada dalam komunitas WB, terutama modul 2 ya Kak ya. Karena di modul 2 ini, kelompok kecil saya ini sangat membantu dengan kita saling mendoakan, menopang, mengingatkan kita satu sama lainnya. Kadang-kadang kita down, pasti down. Nggak mungkin, nggak ada yang nggak pernah down ya. Tapi puji Tuhan saya punya teman yang luar biasa, tempat saya sharing, tempat saya ini, dia lalu selalu menyemangati saya, mendoakan saya, kasih support ke saya. Jadi saya bersyukur ada dalam Wanita Bijak, apalagi ada dalam modul 2. Karena modul 2 ini sangat luar biasa. Perubahan-perubahan dan juga motivasi dari teman-teman sekelompok itu sangat luar biasa. Itu aja. Oke, wah luar biasa banget. Wow, mantap. Jadi kalau bicara Kartini 2 generasi ini bicara warisan yang ditinggalkan juga ya. Jadi tadi itu secara langsung bahkan juga kita berpikir apa yang bisa kita tinggalkan buat generasi berikutnya. Ya, semangat bekerja, hati yang sukacita, hidup mengandalkan Tuhan gitu ya Bu Feni ya. Yes. Pokoknya kalau persoalan lagi banyak datangnya sama Tuhan gitu kan, dan membangun ketekunan dalam pelayanan, ada dalam komunitas yang positif atau menyehatkan seperti modul 2 Wanita Bijak. Oke, thank you banget Bu Feni, ini banyak banget highlight yang menarik untuk kita menjadi Kartini di masa sekarang ini. Nah, sebelum kita akhiri dengan berdoa ya Bu Feni, Echa mau nambahin sedikit ya tentang kesaksian bagaimana kamu juga menemukan hal-hal yang baik gitu sepanjang ada di era digital, bahkan juga kamu generasi Z gitu ya. Dan kamu bisa ceritakan deh kesaksian apa yang kamu ingin bagikan. Aduh bingung. Semangat untuk terus kuliah, menuntaskan semuanya misalnya ya. Atau ikut apa yang Mami lakukan misalnya, hal-hal baik yang Mami kerjakan. Ya, kalau aku paling di era digital ini sih kuliah mungkin ya. Kuliah kadang tuh suka, sebenarnya walaupun baik waktu luang tapi capek banget karena tugasnya banyak. Cuman karena aku suka dan aku juga seneng ngejalaninnya, ya udah berjalan dengan baik semuanya gitu. Dan membantu iya sih, ini memang tugas kondisi. Mami di rumah. Gimana? Dan juga membantu tugas Mami di rumah. Emang tugas Mami yang dibantu apa sih? Aku jadi pengen tahu. Masak. Apa aja misalnya? Eca udah bisa masak. Serius?
Hah, dia pasti belajarnya dari TikTok ya. Resep-resep TikTok. Oh ya, bisa masak. Oke, good. Terus apa lagi tuh yang akhirnya ya merasakan ya berfungsi di rumah gitu? Apa, Ca? Selain kamu memasak, terus Beresin rumah. yang lain? Nyetirin mami. Oh, luar biasa. Aduh, sip. Ada lagi nggak? Selain nyetirin mami, memasak, beres-beres rumah, kuliah dengan rajin dan semangat? Bekerja dengan semangat. Oh. Pelayanan. Oh, pelayanan. Banyak. Oke, Saya seru juga banget. bersyukur Ya. dia luar biasa. Dia bisa banyak membantu saya untuk pekerjaan rumah. Dia juga pada sibuk pelayanan, ya kan? Dia kuliah katanya lebih kalau online ini tugas kuliahnya membludak katanya dibanding tatap muka. Jadi lebih banyak tugas-tugasnya. Dan itu tugasnya akan gambar. Tapi puji Tuhan dia bisa melewati itu semua. Tapi itu kembali lagi dengan apa? Sukacita. Oke, baik. Wah, terima kasih sekali ya. Pas kita selesai 40 menit sharing kita malam hari ini. Nah, kita mau akhiri dengan berdoa. Saya nggak akan ngasih kesimpulan apapun sih. Nanti biar sahabat WB tonton Instagram TV Wanita Bijak Indonesia untuk tonton lebih dari awal sampai selesai ya, lebih komplitnya. Oke deh Bu Feni dan juga Echa, kita mau akhiri kebersamaan kita. Jadi kita mau tutup dengan doa. Silahkan Bu Feni. Mari kita satu dan terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Kami bisa sharing Tuhan tentang Kartini Tuhan dan juga bagaimana kami bisa berfungsi dengan baik Tuhan. Bahwa kami adalah penolong. Tuhan ingatkan kembali bahwa kami adalah penolong. Dan kami mau melakukan itu semua dengan sukacita Tuhan. Karena kami tahu kalau kami melakukan itu semua dengan sukacita, kekuatan dari Tuhan pasti menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami terus. Dan juga kami bersyukur ada dalam komunitas ini terus Tuhan. Tuhan pakai kami terus Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pakai kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan kami mau serahkan semua acara-acara WB Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa biar menjadi berkat dimanapun apapun yang dilakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Wanita bijak. Wow. Apakah enggak luar biasa? Yes. Girl talk. Wow, karena cewek. Karena cewek. Dimengerti. Oke, baik. Bu Feni dan juga Echa, terima kasih banyak buat kebersamaannya. Sebelum menyilang, ya, sebelum klik tombol silang di kanan atas, kita mau apresiasi dan say thank you banget buat Esther Laurita, terima kasih buat Angie Mars, katanya terima kasih Bu Feni dan Echa untuk sharingnya. Seru katanya. SQM. SQM Mianolins. Terima kasih ya. Kemudian dari Ibu Tio Mari bilangnya, ih mirip deh ibu sama anaknya. Katanya Kartini 2 generasi. Iya dong Ibu Tio Mari ya. Ada Christina Pru, salam dari WB Cikarang katanya. Thank you Kak Christina Pru. Lalu ada Yeni Sutanto, ada Izo, ada aduh banyak banget nih. Aku harus panjat dari bawah ke atas. Tapi intinya terima kasih yang udah join, yang udah keluar masuk sambil beraktivitas di akhir pekan. Tuhan memberkati semuanya. Oke deh, sekali lagi terima kasih Bu Feni dan Echa. Selamat melanjutkan kegiatan. God bless you ya. God bless Kak Magda. Ya, ya silahkan klik tombol silang di kanan atas. Ya, mantap, mantap. Seneng. Aduh nggak terasa kalau ngomongin hal-hal yang seru kayak gini ya, sahabat WB. Aku tuh jadi kadang suka lupa durasi gitu. Tadi aku agak telat ngeklik tombol durasi, jadi terus, tahu-tahu kok udah menit kesekian gitu ya. Baik, sebelum 1 jam berlalu, aku mau langsung invite sahabatku yang paling kece. Sahabat WB dong pastinya ya. Siapakah dia? Terererereng. Yeay. Halo Kak Yuyun, apa kabarmu?
luar biasa Kak Magda. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sama, aku Iya. juga luar biasa. Iya. Ini kayaknya Luar wajahnya biasa ya gembira sharingnya ya. banget. Luar biasa sharingnya. Soalnya seneng Kak denger sharing dari Kartini dua generasi tadi, luar biasa, sangat memberkati gitu. Ya, benar-benar apa ya? Itu WB banget ya. Warisan, keteladanan seperti ibu demikianlah anaknya. Aduh, benar-benar apa ya? Kita lihat nilai-nilai WB Like di mother, situ. like daughter. Iya, like Mhm. mother, like daughter. Iya. Betul. Seneng banget ya. Ternyata warisan dari Kartini itu masih kita rasakan sampai sekarang. Setuju. Makanya Iya. topik kita hari ini kan dalam rangka Hari Kartini tadi diceritain sama Echa ya. Iya, betul, Oke, betul. baiklah. Wah, kenapa By Kak the way, Yuyun? Kak, Heeh. by the way, dalam rangka Hari Kartini kan kita mau bikin itu, Kak. Mau adakan giveaway, Kak. Oh, asik. Gimana caranya? Ada buku, ada 2 buku. Kita sediakan 2 buku, Kak, untuk sahabat Oh, WB oke. malam hari ini. Bukunya Buat judulnya sahabat DBB malam hari ini. Iya. Judulnya Atira. Atira. Oke, baik. Gimana caranya untuk bisa ngedapetin buku itu? Dalam rangka Hari Kartini. Jawab aja pertanyaan. Pertanyaannya Oh, langsung ya. gampang. Cepet-cepetan jawab Iya, ya. cepet-cepetan Oke, jawab. langsung aja. Oke. Pertanyaannya Yang pertama. adalah, Kak Magda punya pertanyaan nggak? aku punya. Aku banyak pertanyaan. Kan aku jago. Aku kan ratu bertanya. Satu bertanya. Oke, satu dari Kak Magda deh. Silakan. Oke, baik. Pertanyaanku ya adalah, kapan tanggal lahir Raden Ajeng Kartini? Tanggal lahirnya aja, tahunnya nggak usah ya. Oke, langsung Oke. ketik di kolom Langsung komentar. Yang Iya, pertama kan kali jawab ya gampang. Kak ya, itu yang dapat buku Betul. ya. Dan jawabannya Ini buku, harus benar ya. Bagus. Iya, Oke. bukunya itu juga Tanggal tentang wanita juga. Lahir Raden Ajeng Raden Kartini. Ayu Oke. Kartini. Oke. Raden Ayu apa Berapa Raden ya? Ajeng sih? Raden Ajeng ya? Raden Ajeng. Oh, Raden Ajeng ya. Raden Ajeng Kartini. Oke. Iya, yuk dijawab langsung. Dijawab. Kita tunggu Saya 10 jawab detik boleh lah nggak ya. Aku juga mau jawab tuh. Oh, udah ada Oke. yang jawab, Oh, Kak. ada yang jawab tuh. Udah ada itu. Ada yang udah Iya. jawab langsung. Langsung, Ya, siapa yang itu? dapat ini sahabat WB sendiri, semangat Sahabat banget WB. nih Bu Feni. Ay, Bu Feni, tapi ya sudahlah karena ya memang Bu Feni yang semangat ya, enggak apa-apa lah ya. Iya, iya. 21 Oke. April. Ya, Bu Tio Mari nih kalah sinyal sama Bu Feni. Enggak apa-apa lah. Oh, Bu, iya. pertanyaannya masih satu lagi kok. Jarinya kalah cepet ya. Jempolnya. Oke, untuk Ibu Feni bisa minta tolong di DM alamat pengirimannya ya. DM Instagram Wanita Bijak Indonesia untuk alamat pengirimannya. Oke, pertanyaan kedua. Dari saya ya, Kak ya. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan salah satu quote dari Ibu Kartini. Salah satu quote. Oh, oke. Iya. Quotes ya. Judul Iya. bukunya boleh? Judul buku boleh, quotes-nya boleh, judul buku Iya. boleh. Oh, Iya. oke. Baik. Salah satu bukunya banyak banget Kak. Yang Banyak ditulis. banget bukunya, puluhan itu Iya. surat-suratnya Kartini, Iya. banyak sampai Iya, disimpan di betul. ini arsip Belanda sana. Iya. Yuk, salah apa satunya dong? saja. Sebutin. Oke. Kita hitung. Wah, Ibu Tio Mari langsung gercep. Luar biasa Ibu satu ini pantang menyerah. Dia nggak mau kalah. Katanya Langsung habis udah gelap standby terbitlah jempolnya. terang. Iya, betul. Ya, habis gelap terbitlah terang. Oke, itu salah satu ya, salah satu buku atau quote yang terkenal ya dari Ibu Kartini ya, Raden Ajeng Kartini ya. Oke, Iya. untuk Ibu Tio Mari boleh silakan di DM alamat pengiriman buku, nanti ditunggu pengiriman buku Atira. Terus Kak, buat sahabat WB yang belum dapat nih, yang belum beruntung, nah nanti bisa tunggu hari Senin itu akan ada Sapa Sahabat WB. Jadi simak, nanti akan ada giveaway lagi, 2 buku lagi akan dibagikan. Jadi stay tune di hari Senin ya, di Instagram Jam Live Sapa 8. Sahabat WB bersama Ibu Yosi jam 8 malam. Iya. Yang Wah, pastinya terima nggak kasih ya dimana-mana. Kak Yuyun. Di sini aja Kak, di Wanita Oke. Bijak Indonesia. Iya, Jadi betul, pantengin terus betul. ya, jam 8 malam kita udah santai, udah waktunya santai, sambil kita dengerin menyapa sahabat WB yang lain gitu ya. Oke. Ya, Wah, kita selamat ya tadi Berkesempatan buat 2 mendapatkan. pemenang.
giveaway mendapatkan buku. Ya, untuk Ibu Feni Mantap. dan juga Ibu Tio Mari ya, silakan di DM alamat pengirimannya. Oke, selamat. Oke, dan Ya. Kak mau mengingatkan lagi buat sahabat WB Kak, untuk hari Senin nanti tanggal 3 Mei itu ada seminar, ada Zoominar Kak. Yayasan Wanita Bijak Indonesia mengadakan Zoominar dengan temanya yaitu bahasa cinta. Ya, bahasa cinta bersama dengan Pendeta Freddy, Pendeta Muda Dr. Freddy Hartoyo dan juga Ibu Yunike Diana Widyastuti. Yang belum daftar, yang belum mengisi, belum daftar, yang belum punya link pendaftarannya, langsung aja DM Instagram atau bisa juga di feed ya ada informasinya, atau bisa juga untuk langsung chat ke WA Wanita Bijak Indonesia di 081210500789 gitu. Jadi yuk, ini sudah waktunya udah sedikit sebentar lagi. Berapa ya? Satu minggu lagi ya? Satu Iya. minggu lagi, ayo buruan. Nanti keburu nggak dapat tempat. Informasinya ada juga di feed Instagramnya Wanita Bijak Indonesia ya. Ada di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia. Bisa juga DM, bisa juga WhatsApp, lewat WhatsApp, chat langsung ke WhatsApp ya. Oke, selain itu Kak, ada juga saya mengingatkan lagi buat sahabat WB bahwa ada camp WB single virtual lagi loh Kak. Buat yang kemarin yang nggak kebagian tempat, yang udah diadakan, yang udah selesai, jangan takut, jangan khawatir, akan dibuka lagi. Akan dibuka lagi pada bulan Juli. Tanggal 26 Juni startnya sampai dengan Juli. Jadi pendaftaran sudah dibuka, jadi silakan mendaftar, yaitu Wanita Bijak Single yang akan diadakan pada 26 Juni, 3, 10, dan 17 Juli. Untuk pendaftarannya ada ya, informasinya ada di feed. Itu untuk info dan pendaftaran juga bisa ke Jessica dan Widya. Ada nomor teleponnya di e-flyernya. Jika butuh e-flyer atau jika butuh link pendaftaran, bisa langsung WA ke Wanita Bijak Indonesia ataupun juga DM Instagram ya, silakan. Terus juga untuk yang ibu Kak, jangan khawatir, untuk yang ibu juga dibuka juga untuk camp WB Ibu WB Ibu virtual itu akan diadakan pada bulan Juni 12, 19, 26 sampai 3 Juli dan 3 Juli. Untuk link dan pendaftarannya ada informasinya juga di Wanita Bijak Store. Kalau butuh informasi lebih lagi bisa DM, bisa juga lewat WhatsApp. Atau menghubungi nomor yang tertera di flyernya. Untuk flyernya bisa cek di feed Instagram atau bisa langsung ke DM. Mau nanya, mau minta dong informasinya gitu. Oke. Wah, komplit Itu aja, banget. Kak. Terima kasih Kak Yuyun. Wah, informasi kita Sama-sama. padat dan berisi ya. Oke, nanti Iya. bisa, pokoknya semua Sahabat informasi WB itu terima ada di feed Wanita Bijak Instagram. Indonesia. Ya. Oke, Kalau kurang baik. jelas bisa langsung DM ataupun bertanya lewat WA. Baik. Wah, Oke. sekali lagi terima kasih Kak Yuyun. Sehat selalu. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Kak Magda. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, terima kasih. Muah, muah, Terima kasih juga. muah. Dah. Dah. Wah, puji Tuhan ya, sahabat BB. Akhirnya selesai sudah Instagram Live kita pada malam hari ini. Tuntas, tas. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik lain yang sama memberkatinya. Saya Magda pamit. Sehat selalu. Jangan lupa terus taati protokol kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati dan bye. Selamat malam semuanya.